terpenting orang yang benar-benar beriman, adillatin 'alal mu'minin, sayang pada orang yang beriman. Perhatikan sekarang dunia Islam, gara-gara tidak satu kelompok, dia tidak lagi mengerti keadilan tentang ukhuwah. Gara-gara tidak satu guru dalam pengajian, dia tidak lagi mengerti makna ukhuwah. Gara-gara dunia sudah berani tidak teguran dengan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kalian adalah orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dinamakan orang yang beriman kecuali kalian mencintai orang yang beriman itu seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu habbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan itu kalian pasti mencintai? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Nabi katakan, afsus salam. Afsus salam, sebarkan salam. Maka tanda hari kiamat adalah antara lain salam tidak lagi diucapkan kecuali pada teman-teman akrab. Salam tidak lagi diucapkan sekalipun dia itu mengerti itu adalah orang yang beriman. Kalau itu adalah orang yang tidak satu kelompok, yang tidak satu guru, yang tidak satu golongan dengan dia, salam sudah hilang. Maka ketika ada kebencian di dalam hati, maka yang pertama sekali hilang adalah salam. Saudaraku sekalian, bukankah surga yang menjadi tujuan setiap orang beriman? Bukankah kesuksesan yang sesungguhnya selamat dari neraka masuk ke dalam surga? Ingat, nama surga itu adalah Darussalam. Nama surga itu adalah Darussalam. Kenapa dinamakan surga Darussalam? Karena di surga tidak ada lagi mati. Di surga tidak ada lagi tua. Di surga tidak ada lagi kemiskinan. Di surga tidak ada lagi penyakit. Di surga tidak ada lagi masalah. Maka kalau Anda ingin masuk Darussalam, mulai sekarang sebarkan salam. Cintai orang-orang yang beriman. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga lah orang-orang yang beriman ke surga berbondong-bondong. Ternyata orang masuk surga tidak sendiri-sendiri. Orang masuk ke dalam surga berbondong-bondong. Dengan siapa Anda masuk surga? Perhatikan dengan siapa engkau memperbaiki iman. Dengan siapa Anda masuk surga? Perhatikan dengan siapa engkau beribadah. Perhatikan dengan siapa engkau masuk surga. Dengan siapa engkau saling menasehati. Itulah orang-orang yang menjadi temanmu masuk surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كلما صلى مصل وكبر. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله
ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد بكل نعمة أنعمتها لك الحمد بكل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد بكل قربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها ولك الحمد بكل مرض شفيته ولك الحمد بكل دين قضيته ولك الحمد بكل مال رزقته ولك الحمد بكل ولد ولك الحمد بكل ولد أصلحته ولك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد عدد خلقك لك الحمد رضا نفسك لك الحمد زينة عرشك لك الحمد مداد كلماتك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى ربنا وتحبه اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة على صيام وصلاة وقيام وصدقة وتلاوة ودعاء اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Ramadan adalah pendidikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap hamba yang beriman mencapai sebuah darjat yang bernama taqwa. Ramadan bukan tujuan untuk menyakiti orang-orang beriman. Ramadan sama sekali bukan untuk mempersulit orang-orang yang beriman. Tidak ada tujuan Allah mensyariatkan ibadah Ramadan, ibadah yang harus lapar, ibadah yang harus haus, selain daripada la'allakum tattaqun. Maka dari itu Allah katakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, bukan menyulitkan anda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bukan kamu aja yang wajib puasa, umat-umat yang dahulu pun wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapapun di antara kalian yang sakit, kalian musafir, boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi ganti pada hari yang lain. Dalil bahwa ibadah puasa bukan untuk menyakiti, akan tetapi satu-satunya tujuan ibadah puasa la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dalam pensyariatan ibadah Ramadan, bahwa hal yang paling penting, bahkan nikmat yang paling utama adalah iman. Nikmat yang paling utama adalah Islam. Nikmat yang paling utama adalah hidayah, yaitu Al-Quran. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat terakhir turun di Arafah, Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Quran dengan ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ketika Al-Quran ini disempurnakan, Allah katakan, aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat aku. Tidak ada orang yang paling sempurna mendapatkan nikmat di muka bumi ini, mulai manusia awal sampai manusia akhir, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin duit anda adalah lebih baik daripada duit Rasulullah. Mungkin rumah anda lebih besar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidur anda mungkin lebih enak, lebih empuk dari tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah sebuah bukti bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah iman, wahai saudaraku. Kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran.
Dunia ini Allah berikan kepada Qarun. Dunia ini Allah berikan kepada Fir'aun. Dunia ini Allah berikan bagi Raja Namrud. Dunia ini Allah berikan kepada Bukhtanasar. Dunia tidak akan pernah menjadi keselamatan, tidak akan pernah menjadi kebahagiaan dunia akhirat apabila dunia itu ada di tangan orang-orang yang tidak beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka lihat orang-orang kafir di antara mereka sehat. Lihat orang-orang kafir bahkan mereka adalah menjadi raja. Lihat orang kafir harta mereka banyak. Akan tetapi dunia hanya akan baik-baik saja. Dunia akan menjadi kebahagiaan dan penyelamat bagi pemiliknya apabila dunia itu ada di tangan orang yang beriman dan yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau anda adalah orang yang beriman, anda adalah orang yang mengikuti Al-Quran, maka anda telah mendapatkan dunia dan isinya. Anda adalah akan selamat dunia akhirat. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, setiap makhluk kemuliaannya adalah sejauh mana ia berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap makhluk kemuliaannya adalah sejauh mana ia berinteraksi dengan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena ia yang bawa Al-Quran. Muhammad yang menjadi rasul yang paling mulia karena kitab yang diberikan kepada dia Al-Quran. Seandainya yang diberikan kepada Rasulullah adalah Injil, maka kemuliaan Rasulullah hanya seperti Nabi Isa. Kalau yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Taurat, maka kemuliaan Nabi Muhammad adalah seperti Nabi Musa. Tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad kitab yang paling mulia Al-Quran, maka jadilah Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Umat Muhammad menjadi umat yang paling mulia, sehingga 2/3 penduduk surga adalah dari kalangan umat Muhammad, karena kitab yang diberikan kepada mereka adalah Al-Quran. Tanah haram adalah tempat yang paling mulia, karena di situ Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia, karena malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka ibadah yang paling hebat untuk mendampingi ibadah Ramadan adalah qiraatul Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di bulan Ramadan ini Allah mendidik kita untuk supaya kita benar-benar memahami. Allah mendidik kita supaya kita benar-benar menyaksikan bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan hidayah paling banyak, karena memang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dari itu saudaraku perhatikan, tidak ada iman orang yang beriman lebih baik kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada salat orang yang beriman yang lebih baik kecuali pada bulan Ramadan. Tidak ada tilawah orang yang beriman kecuali yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Tidak ada sedekah orang yang beriman paling baik selain daripada bulan Ramadan. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, Islam ini dibagi dua. Separuh dinamakan dengan syukur, separuh dinamakan dengan sabar. Dua-duanya kita lakukan secara bersamaan. 1 bulan penuh. Di siang hari kita bersabar, di malam hari kita bersyukur. Tidak ada waktu yang paling panjang kita bersabar kecuali di Ramadan, 30 hari penuh. Tidak ada waktu yang paling panjang kita bersyukur. Kita salat malam sepanjang malam 30 hari penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan kemuliaan Al-Quran. Dengan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hidayah lebih banyak diturunkan pada bulan Ramadan. Semua rukun Islam dilakukan oleh orang beriman dengan sempurna pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada syahadat. Di bulan Ramadan ada salat, bahkan salat Id ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada zakat dan cabang-cabangnya. Di bulan Ramadan ada puasa terbaik, puasa Ramadan. Di bulan Ramadan ada haji. Nabi SAW katakan, siapa yang umrah pada bulan Ramadan, sama artinya dia haji dengan aku, kata Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dalam pendidikan Ramadan adalah Allah menginginkan orang yang beriman. Bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah,
Perhatikan hampir semua rangkaian ibadah Ramadan bersama orang lain. Perhatikan semua rangkaian ibadah Ramadan Anda harus lakukan bersama saudara Anda yang beriman. Sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Puasa bersama orang-orang yang beriman. Salat Id bersama orang-orang yang beriman. Salat malam Allah majukan waktunya agar supaya bersama orang-orang yang beriman. Allah menginginkan Anda mengerti makna daripada ukhuwah Islamiyah. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, hal ini sekarang paling banyak untuk tidak dipahami oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak lagi mengerti bagaimana mahalnya ukhuwah Islamiyah. Saudaraku sekalian, salat memang adalah rukun Islam. Bahkan salat adalah ibadah terbaik nomor 2 setelah tauhid. Akan tetapi Allah tidak katakan setiap orang yang salat pasti beriman. Allah tidak katakan setiap orang yang berpuasa pasti beriman. Bahkan Allah tidak katakan setiap orang yang berjihad pasti beriman. Karena munafik pun salat, munafik pun puasa, bahkan munafik pun ikut berjihad bersama Rasul. Tapi itu mereka lakukan bukan dasar iman yang sesungguhnya. Sesungguhnya keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika Anda mencintai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mencintai Allah. Kenapa wajib mencintai orang-orang yang beriman? Karena dia mengatakan Allah adalah ilah. Dia tidak mengatakan Allah punya anak. Dia tidak mengatakan Allah itu punya istri. Tapi lihat sekarang orang yang tidak mengerti. Banyak sekali orang yang mengaku beriman, bahkan ibadahnya rajin. Dia lebih mencintai orang-orang yang mengatakan Allah bukan Tuhan, yang mengatakan Allah punya anak, yang mengatakan Allah punya istri. Saudaranya yang beriman dia putuskan silaturahim. Saudaranya yang beriman dia tidak tegur. Saudaranya yang beriman dia tidak ucapkan salam. Saudaraku sekalian, pelajaran yang paling penting dalam Ramadan ini antara lain adalah Allah ingin menyadarkan orang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, Anda tidak menjadi orang beriman. Kalau bukan karena orang yang beriman, Anda tidak bisa melakukan ibadah. Kita mendapatkan iman ini karena ada orang yang beriman. Kita bisa melakukan rangkaian ibadah dalam agama ini adalah karena bersama orang yang beriman. Maka mencintai orang yang beriman adalah hal yang sangat pokok dan mendasar dalam akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian adalah orang beriman. Tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali dia adalah orang beriman. Kalau ada orang beriman masuk neraka, tidak akan abadi orang yang beriman di dalam neraka. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kalian adalah orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak dinamakan orang yang beriman kecuali kalian mencintai orang yang beriman seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad, Allah tidak keberatan sama sekali. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan generasi yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Lihat ayat ini. Allah katakan bahwa yang pertama mencintai adalah Allah. Artinya adalah tidak ada orang yang beriman kecuali dia adalah telah Allah cintai dulu. Konsekuensi iman, kalau dia sudah diberikan Allah kecintaan dengan bentuk iman, maka dia wajib mencintai Allah. Lalu Allah katakan dalam ayat sesudahnya, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Ciri terpenting orang yang benar-benar beriman, adzillatin 'alal mu'minin, sayang pada orang yang beriman. Perhatikan sekarang dunia Islam, gara-gara tidak satu kelompok, dia tidak lagi mengerti keadilan tentang ukhuwah. Gara-gara tidak satu guru dalam pengajian, dia tidak lagi mengerti makna ukhuwah. Gara-gara
dunia sudah berani tidak teguran dengan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kalian adalah orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dinamakan orang yang beriman kecuali kalian mencintai orang yang beriman itu seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu hababtu. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan itu kalian pasti mencintai? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Nabi katakan, afsus salam. Afsus salam. Sebarkan salam. Maka tanda hari kiamat adalah antara lain salam tidak lagi diucapkan kecuali pada teman-teman akrab. Salam tidak lagi diucapkan sekalipun dia itu mengerti itu adalah orang yang beriman. Kalau itu adalah orang yang tidak satu kelompok, yang tidak satu guru, yang tidak satu golongan dengan dia, salam sudah hilang. Maka ketika ada kebencian di dalam hati, maka yang pertama sekali hilang adalah salam. Saudaraku sekalian, bukankah surga yang menjadi tujuan setiap orang beriman? Bukankah kesuksesan yang sesungguhnya selamat dari neraka masuk ke dalam surga? Ingat, nama surga itu adalah Darussalam. Nama surga itu adalah Darussalam. Kenapa dinamakan surga Darussalam? Karena di surga tidak ada lagi mati. Di surga tidak ada lagi tua. Di surga tidak ada lagi kemiskinan. Di surga tidak ada lagi penyakit. Di surga tidak ada lagi masalah. Maka kalau Anda ingin masuk Darussalam, mulai sekarang sebarkan salam. Cintai orang-orang yang beriman. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surgalah orang-orang yang beriman ke surga berbondong-bondong. Ternyata orang masuk surga tidak sendiri-sendiri. Orang masuk ke dalam surga berbondong-bondong. Dengan siapa Anda masuk surga? Perhatikan dengan siapa engkau memperbaiki iman. Dengan siapa Anda masuk surga? Perhatikan dengan siapa engkau beribadah. Perhatikan dengan siapa engkau masuk surga. Dengan siapa engkau saling menasehati. Itulah orang-orang yang menjadi temanmu masuk surga. Dan itulah orang-orang yang kelak menjadi tempat temanmu menjadi temanmu di surga. Maka dari itu, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, keselamatan, salam kita butuhkan pada 3 hari. Allah Subhanahu wa taala berkomentar kepada tentang Nabi Yahya ketika ia dibunuh oleh kaumnya. Allah katakan, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi Yahya di saat ia lahir. Keselamatan bagi Yahya di saat ia mati. Keselamatan bagi Yahya di saat ia dibangkitkan nanti di akhirat. Hal yang sama dikatakan Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Isa mengatakan, keselamatan bagiku di saat aku dilahirkan, keselamatan bagiku di saat aku mati, keselamatan bagiku di saat aku nanti dibangkitkan. Alhamdulillah, keselamatan yang pertama Anda telah dapatkan. Selamat ketika dilahirkan. Buktinya sampai saat ini Anda hidup. Keselamatan berikutnya adalah keselamatan ketika kematian. Apakah ketika ruh ada di kerongkongan, malaikat akan datang berkata, selamat wahai jiwa yang baik, keluar engkau dari dirimu yang baik. Allah mengucapkan selamat kepadamu, mengucapkan salam kepadamu. Allah telah ridha kepadamu. Ketika ucapan ini keluar dari mulut malaikat, Anda saksikan langsung dengan 2 mata Anda. Maka tidak ada yang paling Anda inginkan selain kematian itu sendiri. Saudaraku sekalian, keselamatan berikutnya nanti di surga. Maka ketika orang beriman masuk ke dalam surga, yang pertama sekali menyambut dia di pintu surga adalah bidadari yang Allah siapkan untuk dia. Lalu yang menyambut dia berikutnya adalah wildan. Bidadari-bidadari ini, wildan-wildan ini, yang ia saksikan mulai sejak ia ada di barzakh.
Sehingga ia berdoa sampai hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat. Aku tidak sabar untuk mendapatkan keluargaku dan hartaku. Anda masuk ke dalam surga disambut bidadari-bidadari yang selama ini Anda tunggu selama Anda di barzakh. Disambut oleh wildan. Mereka mengatakan, keselamatan bagimu wahai suamiku. Selama ini engkau di dunia adalah sabar. Keselamatan bagimu wahai suamiku. Selama di dunia engkau bersyukur. Ketika engkau mendapatkan musibah engkau bersabar. Ketika engkau mendapatkan nikmat engkau bersyukur. Lalu datang malaikat juga mengucapkan salam. Malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian. Masuklah ke dalam surga ini. Karena selama ini di dunia kalian sabar. Datang malaikat yang lain mengatakan, salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Masuklah kalian ke dalam surga ini. Karena selama ini kalian orang baik. Ketika dapat nikmat kalian bersyukur. Lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam. Dan ini salam yang terakhir. Allah katakan, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatan atas kalian wahai hambaku diucapkan Rabb kalian yang sangat sayang sama kalian. Khuludun la mauta lakum. Kalian di sini abadi. Tidak ada lagi kematian. Antashabbu wa la tahramu abada. Di sini kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Antasihhu wa la tamradu abada. Di sini kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Antan'amu wa la tab'asu abada. Di sini kalian akan terus dapat nikmat, tidak akan pernah kalian dapat masalah lagi. Lalu penduduk surga, kesibukan pertama sekali yang dilakukan penduduk surga adalah mencari sahabat-sahabatnya ketika di dunia. Kalau mereka tidak menemukan sahabatnya itu di dalam surga, mereka datang kepada Allah. Ya Allah, si anu dulu yang ngajarin aku ngaji. Ya Allah, si anu dulu yang ngajak aku sholat. Ya Allah, si anu dulu yang ngajak aku untuk bersedekah. Aku tidak menemukan dia ada di surga ini. Aku tidak menemukan dia ada di surga ini, dan tidak nikmat bagiku surga ini kalau dia tidak ada di sini, ya Allah. Allah katakan, pergilah ke neraka. Pergi ke neraka, cari setiap sahabatmu yang kau kenal. Cari setiap sahabatmu yang kau kenal. Selama ada iman walaupun sebiji zarrah. Angkat dia. Haram bagi dia neraka itu. Mereka pun mencari sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka kenal sahabatnya? Anggota sujudnya tidak dibakar neraka. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menangkap setiap sahabat mereka yang mereka kenal, yang mereka ketika di dunia bersahabat, lalu mereka menambahnya ke surga, lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, tugas telah dilaksanakan. Allah katakan, masuklah kembali, cari lagi, mana tahu ada sahabatmu yang belum engkau temukan. Angkat mereka semua, haram bagi mereka neraka itu. Jangan sakiti orang yang beriman. Jangan putuskan silaturahim dengan orang beriman. Jangan membenci orang yang beriman. Sebarkan salam. Kalau ingin masuk Darussalam. Jangan sakiti orang yang beriman. Karena Anda tidak mengerti mana orang yang akan memasukkan Anda ke dalam surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita pelajari di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala menaruh Lailatul Qadar yang sangat mulia itu di 10 terakhir Ramadan. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Allah taruh Lailatul Qadar itu di 10 awal atau di 20 awal, lalu di 10 terakhir Anda tidak mendapatkan maghfirah, maka Anda harus menunggu Ramadan yang akan datang lagi, yang belum tentu Anda akan ketemu dengan dia. Maka dari itu segala sesuatu dinilai baik atau tidak baik bagaimana akhir, bukan bagaimana awal.
waktu sepanjang usia dunia. Waktu sepanjang usia dunia adalah waktu terbaik adalah zaman Nabi. Maka dari itu Nabi katakan khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Adalah sebaik-baik waktu, sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian setelah itu, maka pantas Nabi katakan antara aku diutus dengan hari kiamat itu akan terjadi seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setahun 12 bulan, maka sepertiga dari 12 bulan adalah 4 bulan. Inilah bulan terbaik. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 bulan Muharram, 1 Syahrullah, yaitu bulan Ramadan. Dalam seminggu, waktu terakhir adalah hari terakhir. Adalah hari Jumat, hari Kamis, separuh hari Rabu. Waktu terbaik sepanjang siang adalah terakhir. Maka di akhir siang ada salat terbaik, yaitu salat asar. Waktu terbaik sepanjang malam adalah sepertiga akhir. Maka di sepertiga akhir ada qiyamul lail, ada witir, ada istighfar, ada doa, ada salat subuh. Waktu terbaik manusia sepanjang usianya adalah sepertiga akhir usianya. Adalah sepertiga akhir usianya. Berapa sepertiga akhir usia umat Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan umatku itu usianya 40 sampai 60. Usia umatku itu 60 sampai 70. Lebih dari itu sudah sangat jarang. Maka Nabi katakan usia umatnya adalah 60 sampai 70. Dalil bahwa hadis ini menunjukkan ciri terbesar orang yang sudah dekat dengan kematian adalah usia 60. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan usia umatku 60 sampai 70. Lebih dari itu sudah jarang, kata Nabi. Kalau sepertiga dari 60 sampai 70, maka sepertiga akhir adalah mulai dari 40 tahun. Maka kalau Anda sudah 40 tahun, Anda telah masuk sepertiga akhir. Kalau Anda sudah 40 tahun sampai ke ujung, ketaatan Anda tidak mengalahkan kejahatan Anda, bahaya besar. Kalau ada orang yang sudah berusia 60 tahun, tidak ada tanda-tanda untuk lebih baik, kecil kemungkinan husnul khatimah. Nabi katakan Allah tidak dengarkan lagi usia orang yang berusia 60 tahun. Allah tidak dengarkan alasannya nanti di akhirat. Allah tidak melihat dia dan tidak mendengarkan pembicaraannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza balagha ashuddahu 40 sanah qala rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Orang beriman itu, kata Allah, kalau usianya sudah sampai 40, mereka terus-menerus berdoa, rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan padaku dan kepada orang tuaku. Usia 40 ke atas sudah lebih banyak seharusnya bersyukur dan beribadah ketimbang mencari dunia. Mereka mengatakan, kata Allah, mereka mengatakan, ya Allah, perbaikilah ibadahku. Kalau usia 40, 60, 70, ibadah tidak semakin baik, tidak semakin baik. Ini adalah bahaya besar. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau mereka sudah 40 tahun, mereka sungguh-sungguh berdoa supaya anak keturunannya diperbaiki, anak keturunan menjadi salih. Maka kalau sudah tua, hal yang paling penting Anda perhatikan adalah keturunan Anda. Apakah dia akan menjadi anak saleh? Perhatikan sekarang setiap orang tua, tidak peduli anaknya saleh atau tidak saleh. Yang penting engkau bisa menghasilkan uang. Yang penting engkau bisa menjadi tulang punggung keluarga. Saudaraku sekalian, tidak akan ada orang tua yang mengerti bagaimana ia sangat butuh terhadap anak saleh sebelum ia masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fudail bin Iyad mengatakan, satu ketika aku melihat seseorang yang udah tua bersandar di masjid. Lalu aku katakan, Fudail bin Iyad mengatakan, pamanku, udah berapa usia? Udah berapa usiamu, wahai pamanku? Orang itu mengatakan 60 tahun.
Fudail bin Iyad mengatakan, pamanku, engkau telah mau sampai. Engkau sudah mau nyampe, wahai pamanku. Maksudnya apa? Pamanku, bukankah Nabi katakan usia umatnya 60 sampai 70? Ternyata engkau telah berjalan menuju liang kubur itu selama 60 tahun. Engkau telah berjalan menuju liang kubur itu, tidak pernah berhenti selama 60 tahun. Engkau sudah mau nyampe. Orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad mengatakan, wa ma tafsirahu? Apa tafsirnya? Apa makna yang kau ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Saya tidak tahu, pamanku. Tafsirnya adalah semua kita ini datang dari Allah. Dan hakikat kehidupan ini adalah terus berjalan menuju Allah. Akhir daripada langkah kita berdiri setiap orang di hadapan Allah. Pamanku, apakah engkau tahu apa yang akan terjadi kalau Anda berdiri di hadapan Allah? Orang itu mengatakan tidak. Kalau Allah memanggilmu berdiri di hadapannya, berarti Allah akan bertanya kepadamu tentang apa yang kau lakukan di dunia. Allah akan bertanya kepadamu tentang apa yang engkau lakukan di dunia. Kalau begitu, wahai imam, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Fudail bin Iyad mengatakan, perbaiki sisa usiamu. Perbaiki sisa usiamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha wa ma baqi. Siapa orang yang di sisa usianya dia terus-menerus memperbaiki ibadahnya, itu adalah pertanda besar bahwa dosa dari awal sampai akhir Allah akan ampuni. Wa man asaa, tapi siapa yang tidak peduli, siapa yang terus-menerus ada dalam kejahatan, tidak ada semangat untuk memperbaiki diri, tidak ada semangat untuk memperbanyak ibadah, dia tetap ada dalam kejahatan. Ukhidha fima baqa wa ma baqi, ukhidha fima madha wa ma baqi. Itu pertanda Allah tidak ampuni semua dosanya dari awal sampai akhir. Itu pertanda bahwa semua dosa dari awal sampai akhir Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu pertanda orang itu akan masuk surga. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menghendaki seseorang akan baik masuk ke dalam surga, ajjalalahu, Allah subhanahu wa ta'ala memperdayakan dia, istamalahu, Allah memperdayakan dia. Kalau Allah menghendaki seseorang masuk surga, ciri terbesarnya terlain kata Nabi, istamalahu, Allah memperdayakan dia. Wa mastamalahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud memperdayakan dia ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa orang yang Allah kehendaki baik, Allah kehendaki akan masuk ke dalam surga, Anda akan lihat di sisa usianya dia terus menerus memperbaiki ibadahnya kepada Allah sehingga ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan ini adalah momen untuk melakukan perubahan sendiri, perubahan diri sendiri. Hal yang paling penting, taubati masa yang lalu, dan semoga dengan datangnya Ramadan semua dosa kita telah diampuni Allah. Adapun sisa usia, istiqomahlah beribadah kepada Allah. Ternyata Anda kuat salat, ternyata Anda kuat qiyamul lail, ternyata Anda bisa banyak baca Al-Quran, ternyata Anda bisa bersedekah. Kalaulah saja ibadah kita seperti selama Ramadan ini saja, sampai kita mati, insya Allah kita akan masuk surga. Mudah-mudahan ada manfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa akhdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.